Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi dari Kekurangan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 3 dan 4. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam mewartakan Injil, Tuhan Yesus sering berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki yang sering mencobai Yesus dengan pertanyaan yang menjebak. Di sisi lain, Yesus jarang memuji tindakan manusia. Hanya dalam beberapa kesempatan, Yesus memberikan pujian. Misalnya, Yesus pernah memberikan pujian kepada seorang perwira Romawi. Perwira Romawi itu dipuji oleh Yesus karena imannya yang luar biasa, yang melebihi orang-orang Israel yang menganggap dirinya sebagai umat pilihan Allah. Selain itu, pujian serupa juga dapat kita temui dalam bacaan Injil pada hari ini. Diceritakan bahwa ketika Yesus mengangkat mukanya, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudari terkasih, orang-orang kaya yang memberikan persembahannya dalam jumlah yang besar mungkin saja merasa bahwa mereka telah memberikan persembahan melebihi orang-orang yang miskin, termasuk janda yang menjadi sorotan Yesus. Bagi Yesus adalah sesuatu yang wajar jikalau orang kaya mau memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Namun, dengan memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, orang-orang yang kaya itu tidak akan pernah jatuh miskin. Sebab ketika mereka memberikan persembahan, mereka masih memiliki banyak uang dan harta. Bahkan menurut penilaian Yesus, apa yang diberikan oleh orang kaya itu sesungguhnya tidak sebanding dengan kekayaan yang mereka miliki. Hal yang berbeda dilakukan oleh seorang janda yang miskin. Walaupun miskin, janda itu ikut memberikan persembahan. Bagi orang kaya, persembahan janda miskin itu tidak ada artinya, sebab janda miskin itu hanya memberikan uang 2 peser. Saudara-saudari terkasih, pemberian persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya diabaikan oleh Yesus, karena mereka semua memberikan persembahan kepada Allah bukan dari kekurangan mereka,
melainkan dari kelimpahan harta yang mereka miliki. Dan dalam keadaan orang-orang kaya masih memiliki harta benda yang berlimpah, tentu saja sulit bagi mereka untuk mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab ketika seseorang memiliki kekayaan maupun harta benda yang berlimpah, ada kecenderungan yang sangat kuat di mana mereka merasa sangat aman dan tenang. Dengan kata lain, kekayaan dan harta benda yang berlimpah menjadi sumber ketenangan serta kenyamanan hidup bukan pada Allah. Oleh sebab itulah Yesus menampilkan sosok yang lain, yakni seorang janda. Seorang janda yang ditampilkan Tuhan Yesus mewakili orang miskin dan tak berdaya. Bahkan janda miskin sebenarnya menampilkan sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai orang yang paling miskin. Sebab dalam kebiasaan orang Israel, jika seorang suami meninggal, maka harta warisan dibagi kepada anak-anak laki-laki. Maka janda miskin itu hanya mengharapkan kebaikan dan belas kasih anak-anaknya. Saudara-saudari terkasih, janda miskin yang ditampilkan oleh Yesus hanya memberikan uang 2 peser. Peser adalah mata uang Yahudi yang paling kecil. Jadi, janda yang memberikan uang 2 peser nilainya sama dengan setengah duit. Padahal orang-orang di Israel yang bekerja dan dibayar harian akan mendapatkan upah paling kecil 1 dinar per hari. Jikalau 1 dinar sama dengan 50.000 rupiah, maka 1 peser sama dengan 625 rupiah atau sama dengan 1/80 dinar. Dengan demikian, janda yang memberikan persembahan sebesar 2 peser sama dengan 1.250 rupiah. Jumlah itu tentu nilainya sangat kecil, tetapi jumlah yang sangat kecil itu justru dipuji oleh Yesus karena janda itu memberikannya dari kekurangan. Oleh karena itu, dari janda ini kita bisa belajar bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain, termasuk dalam hal memberi persembahan, tidak perlu menunggu kita jadi kaya atau berkelebihan. Sebab Yesus bukan melihat besarnya pemberian, melainkan niat serta pengorbanan kita. Apakah kita sudah berusaha memberikan sesuatu kepada sesama, termasuk memberi persembahan dari kekurangan, bukan dari kelebihan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji seorang janda miskin yang rela dan berani memberikan persembahan dari kekurangannya, bahkan memberikan semua yang dia miliki. Beri kami keberanian dan kepercayaan untuk memberi dari kekurangan, sehingga kami belajar beriman kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.